Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Umaiman. Di sini sesuai judulnya saya akan membahas mengenai sistem dan koordinasi. Kepekaan terhadap rangsangan atau stimulus merupakan salah satu ciri utama makhluk hidup. Karena ciri itulah organisme menjadi mampu memberikan tanggapan atau respon terhadap faktor lingkungan dan beberapa perubahan kondisinya. Respon organisme terhadap perubahan faktor lingkungannya bervariasi, tergantung dari jenis dan intensitas stimulus. Apa sih itu sistem dan koordinasi? Untuk memperjelas, saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu ketika berjalan di dalam lorong yang gelap, semua indera bersiaga, mata terpicing mencoba mencari secercah cahaya, telinga yang berusaha mendengar saus apapun suara, hidung yang mendengus sesamar apapun bau, tangan berusaha meraba dinding di sebelah, kemudian menabrak sesuatu. Saat itu diri kita refleks melompat sambil mungkin sedikit menjerit dan merasakan aliran adrenalin dalam dirimu. Denyut jantungmu meningkat hingga akhirnya memutuskan untuk lari. Hal ini adalah sedikit fungsi yang dilakukan oleh sistem koordinasi yang mencakup sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Jadi, sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerjasama semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan. Jadi, untuk bagian pertama ada koordinasi pada tumbuhan. Tumbuhan berbeda dengan hewan karena tidak mempunyai sistem saraf. Oleh karena itu, respon yang cepat pada tumbuhan praktis tidak ada. Akan tetapi, beberapa tumbuhan mempunyai gerak yang cepat, misalnya anak daun putri malu. Jika disentuh, maka secepatnya akan melipat seperti malu. Perubahan ini terjadi hilangnya turgor secara tiba-tiba pada sel parenkim pangkal daun. Untuk sebagian besar tumbuhan melaksanakan ketanggapan dan koordinasi melalui sistem koordinator kimiawi, yaitu hormon tubuh. Yang pertama, ada gerak pada tumbuhan. Tumbuhan bereaksi terhadap alam sekitarnya dengan pertumbuhan. Tentunya respon jenis ini perlu jangka waktu lebih lama daripada respon turgor atau respon sistem saraf pada hewan. Kemudian yang kedua ada gerak nasti. Gerak nasti ialah respon yang tidak ditentukan oleh arah rangsangan dari luar yang mengenai organisme. Kemudian yang terakhir ada gerak topisme, yaitu gerakan pertumbuhan yang arahnya ditentukan oleh arah rangsangan yang mengenai tumbuhan. Jika bagian tumbuhan tumbuh ke arah rangsangan, tropisme ini disebut tropisme positif. Pertumbuhan ke arah yang berlawanan dengan arah datangnya rangsangan merupakan tropisme negatif. Menurut rangsangan yang menimbulkan gerakan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, fototropi, yaitu gerakan tumbuh batang ke arah cahaya atau matahari. Yang kedua, geotropi, yaitu gerak tumbuh menuju ke pusat bumi seperti yang dilakukan oleh akar. Dan yang ketiga, hidrotropi, yaitu gerak tumbuh menuju ke arah terdapatnya air. Dan yang terakhir, chemotropi, yaitu gerak tumbuhan ke atau dari sumber datangnya rangsangan oleh zat kimia. Yang selanjutnya ada koordinasi dan respon pada hewan. Koordinasi dan respon pada hewan memiliki dua sistem berbeda namun saling berkaitan, yaitu mengenai komunikasi internal yang terdapat pada hewan dan manusia, merupakan koordinasi kontrol alat-alat tubuh atau organ yang dilakukan oleh dua sistem, yakni koordinasi kontrol alat-alat tubuh atau organ yang dilakukan oleh dua sistem, yakni ada sistem saraf dan endokrin, yaitu sistem yang memproduksi dan mengeluarkan hormon untuk mengontrol fungsi tubuh. Yang kedua ada sistem hormon, di mana sistem bereaksi amat cepat sebab mempunyai sel khusus yang disebut neuron yang mampu mengantarkan impuls elektrokimia dari satu bagian ke bagian tubuh yang lain. Kemudian
Kemudian masuk pada hormon. Hormon adalah substansi kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon mempunyai efek spesifik terhadap jaringan tertentu dan biasanya terletak agak jauh dari sumber hormon. Faktor-faktor yang mempengaruhi sekresi hormon, ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor saraf dan yang kedua faktor kimiawi tubuh. Pertama, faktor saraf, yaitu beberapa kelenjar buntu yang baru mendapat suplai impuls saraf dari sistem saraf autonom, sehingga aktivitas kelenjar buntu tersebut dikontrol oleh impuls yang datang pada kelenjar itu. Sistem saraf dan sistem hormon mengendalikan homeostasis dengan perantara impuls yang menjalar sepanjang neuron, dan pada mekanisme ini terjadi komunikasi tubuh yang agak sulit dipahami oleh ilmuwan. Kerja hormon dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu mengendalikan substansi cairan tubuh dengan jalan mengatur komposisi kimia dan volume. Kedua, mengadakan tanggapan terhadap perubahan drastis kondisi lingkungan untuk menolong tubuh dari situasi seperti infeksi, trauma, stres, dehidrasi, kelaparan, dan pendarahan. Yang ketiga, terlibat dalam proses reproduksi termasuk produksi gamet, fertilisasi, suplai makanan kepada embrio, dan menyusui. Yang terakhir, terlibat dalam proses reproduksi yang termasuk produksi gamet, fertilisasi, dan suplai makanan kepada embrio. Untuk koordinasi dalam sistem saraf, didasarkan pada letak dan posisinya, maka jaringan saraf dikelompokkan menjadi 2 bagian utama, yaitu susunan saraf tepi dan susunan saraf pusar. Yakni yang pertama ada saraf tepi, yang kedua ada sumsum tulang belakang, yang ketiga ada lengkung refleks, dan yang terakhir ada otak. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari sistem dan koordinasi ini merupakan suatu sistem yang mengatur kerjasama semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Tumbuhan berbeda dengan hewan karena tidak mempunyai sistem saraf. Oleh karena itu, sistem yang respon yang cepat pada tumbuhan praktis tidak ada. Dua sistem yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu mengenai komunikasi internal yang terdapat pada hewan dan manusia, yang merupakan koordinasi kontrol alat-alat tubuh atau organ yang dilakukan oleh dua sistem, yakni sistem saraf dan endokrin, kemudian sistem hormon. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.